Salam sukacita untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam New Life on Air. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mari bersama siapkan hati untuk diberkati melalui seluruh rangkaian program ini. Selamat beribadah. Sangkakala tak terdengar, umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya, Tuhanlah kita. Siapkan dirimu, sambut sang Raja. Bertahta di atas pujian, umat yang dimenangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian, umat yang dimenangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Sangkakala tak terdengar, umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya, Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut sang Raja. Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian, umat yang dimenangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian, umat yang dimenangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, oh Allah yang mulia, yang kami puja, agung dan mulia. Oh 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 oh, Allah yang mulia, yang kami puja, agung dan mulia. Salam sukacita saudara-saudara, berjumpa kembali di New Life on Air. Senang sekali kalau kita semua dalam keadaan sehat dan puji nama Tuhan. Semakin hari kita terus berdoa, bangsa kita akan lepas bebas dari pandemi COVID-19. Sehat selalu di mana kita berada, dan mari kita merenungkan beberapa kebenaran ayat-ayat firman Tuhan yang kami beri judul pada saat ini, Perhatian Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita semua tahu bahwa Allah tidak pernah tidur. Dia 24 jam menjagai kita. Dia menjaga saya dan saudara. Berbeda dengan kita banyak melakukan aktivitas, baik itu pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita, dan kita tahu kita lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pada satu titik kita lelah, kita butuh istirahat, kita tidur. Tetapi kabar baik saudara-saudara, yang namanya Tuhan Yesus, Dia tidak pernah tertidur. 24 jam sehari Dia memperhatikan kita. Nah, mari kita melihat 3 kebenaran tentang perhatian Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau hari ini kita mendengar ada seseorang yang membutuhkan uluran tangan kita, kita membantu mereka,
kita ulurkan mungkin tenaga kita ulurkan mungkin uang kita, dana kita membantu mereka. Kalau hari ini gereja saudara atau gereja teman saudara membutuhkan bantuan, katakanlah untuk merenovasi satu bangunan gereja, perlu perluasan. Kalau kita memberi, kita menyumbang, apa yang terpikir dalam benak kita? Kita bukan ingin menarik hati siapa yang kita berikan. Kita bukan ingin memberi untuk diberkati. Kita tidak punya pemikiran kita menyogok Tuhan. Saudara-saudara, tapi Tuhan melihat apa yang sebenarnya menjadi motivasi kita. Saudara, mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada waktu itu, Samuel melihat dari anak-anaknya Isai, dia berpikir bahwa Eliablah yang adalah anak Isai yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Eliab adalah orang yang tinggi, yang mungkin ganteng, yang cakap penampilannya. Tetapi Tuhan mengatakan memang manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, dan Tuhan memilih Daud dan diurapi menjadi raja. Saudara-saudara, artinya perhatian Tuhan yang kita harus tahu di sini adalah perhatian Tuhan selalu tertuju kepada hati manusia. Kita boleh saja menampakkan diri kita di media sosial, di Facebook. Sekarang ini ramai sekali media sosial yang ada di tangan kita, yang bisa kita akses 24 jam, kapanpun. Kita juga bisa upload apa yang sedang kita lakukan. Semua bisa dipandang oleh manusia. Apa saja motivasi di balik itu? Boleh-boleh saja seorang pendeta berkhotbah masuk di Facebook, seorang pendeta sedang menumpangkan tangan masuk di media sosial, di Instagram, foto-foto hamba-hamba Tuhan, ya boleh-boleh saja. Tetapi ingat saudara-saudara, perhatian Tuhan selalu tertuju kepada hati. Seperti dia memilih Daud yang diurapi, dia tidak memilih yang lain karena dia tidak melihat dari penampilan, dari perawakan, dari apa yang dilakukan. Tetapi Tuhan selalu perhatiannya tertuju kepada hati. Nah, yang kedua saudara-saudara, perhatian Tuhan tertuju sampai hal terkecil yang luput dari perhatian. Ayat ini sudah terbiasa kita membaca dan mungkin saudara sudah hafal. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara, kalau biasanya kalau kita habis diberkati dengan sesuatu yang besar, kita dapat mobil, kita dapat rumah, atau kita dapat beasiswa, atau mungkin kita dikarunia keturunan. Dan semuanya itu yang di luar pikiran kita, berkat-berkat yang besar, atau kita mungkin dapat promosi di luar dugaan, kita mendapat pembelaan Tuhan. Langsung kita ingat ayat ini, wah memang ya, Tuhan menyediakan kepada yang mengasihinya yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak terpikirkan. Namun saudara-saudara, ayat ini juga sebenarnya berbicara tentang perhatian Tuhan yang sampai hal kecil-kecil yang biasanya terluput dari perhatian kita sebagai manusia. Saudara, sebenarnya ayat ini juga berbicara tentang hal kecil-kecil yang boro-boro didoakan. Dipikirkan aja nggak pernah. Siapa yang pernah berdoa buat sebuah dompet? Saya pernah kesaksian bahwa di luar dugaan, Tuhan memperhatikan kebutuhan yang kecil. Dompet harganya tidak seberapa, tetapi tiba-tiba apa yang kita butuhkan itu, apa yang kita inginkan, ketika habis pelayanan ada seorang yang memberikannya kepada saya. Siapa yang berdoa untuk sebuah daster? Baru saja terpikirkan, ya kalau ada waktu kita mau beli daster, tetapi tiba-tiba ada orang yang memberikannya baju rumah. Siapa yang pernah berdoa? Siapa yang akan berdoa untuk sebuah hanya tempat parkir?
Kita seringkali datang ke pertokoan, ke mal-mal, lalu kita dapat parkir yang sepertinya Tuhan istimewakan. Saudara, yang kita mau belajar bahwa ayat-ayat ini bukan saja Tuhan memperhatikan hal yang besar, tetapi perhatian Tuhan tertuju sampai hal terkecil, hal-hal yang luput dari perhatian, bahkan yang tidak pernah kita doakan. Nah, saudara, yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, perhatian Tuhan tertuju kepada yang sengsara, yang miskin, yang lemah, yang tertindas. Hari ini saudara sengsara, gak apa-apa. Ingat, Tuhan punya perhatian buat saudara, dan perhatiannya tetap tidak pernah beranjak. Saudara hari ini tertindas, mungkin saudara hari ini merasa miskin, saudara hari ini merasa lemah, tidak berdaya. Mari lihat ayat-ayat yang menyatakan betapa perhatian Tuhan tertuju kepada mereka yang sengsara, miskin, lemah, tertindas, apapun keadaan yang terpuruk. Mazmur 9:19 mengatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mazmur 22:25, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Jangan salah persepsi dengan membaca ayat ini. Kalau kita membaca bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, artinya bukan Tuhan pernah melupakan, lalu kemudian mengingat, tidak. Inilah yang terjadi di dalam perasaan-perasaan manusia ketika dia tertindas, ketika dia mengalami sengsara, ketika dia lemah, ketika dia miskin. Seringkali manusia itu sendiri yang merasakan Tuhan sedang melupakannya. Tuhan sedang meninggalkan saya. Padahal sesungguhnya 24 jam sehari Tuhan perhatiannya, matanya tetap tertuju kepada kita, umat yang dikasihinya. Oh tapi Bu, yang menindas saya itu atasan saya, jadi saya benar-benar tidak berdaya. Oh nggak apa-apa saudara-saudara, ingat pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang tertindas. Oh tapi yang membuat saya lemah, yang membuat saya seperti ini adalah orang-orang yang sangat menguasai kehidupan saya. Saudara-saudara jangan takut, pegang ayat ini. Tidak peduli apapun, siapapun yang sedang menindas saudara, siapapun yang sedang berbuat jahat kepada saudara, perhatian Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mari kita lihat Mazmur 31 ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Ada amin saudara-saudara? Amin. Katakan amin. Mazmur 40 ayat 18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Mazmur mengatakan Tuhan itu memperhatikan orang yang sengsara, orang yang miskin, orang yang lemah dan tertindas. Bukan berarti dia pernah melupakan kita, tetapi itu hanya ada di pikiran kita. Sesungguhnya Mazmur ini mau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah pergi, matanya tidak pernah beralih dari memperhatikan saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. 3 kebenaran tentang perhatian Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, perhatian Tuhan tertuju kepada hati manusia. Apapun boleh kita lakukan, apapun boleh kita tampilkan dari diri kita, tetapi ingat kembali bahwa Allah tidak melihat perawakan, Allah tidak melihat penampilan, Allah melihat hati kita. Dan yang kedua, perhatian Tuhan tertuju sampai hal-hal terkecil yang mungkin luput dari perhatian kita. Saudara, hal terkecil sekalipun yang tidak kita pernah doakan, itu bisa berupa nasi, itu bisa berupa tempe yang kita makan, itu bisa berupa hal-hal yang besar, yang kecil maupun yang besar. Perhatian Tuhan tetap untuk kita. Dan yang terakhir, perhatian Tuhan tertuju kepada yang sengsara, yang miskin, yang lemah, dan yang tertindas. Saya merasa dari firman Tuhan ini, saya percaya saya dan saudara punya banyak kesaksian. Mari bagikan kesaksian saudara kepada teman-teman saudara, karena memang Tuhan sudah melakukan, menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap pujian dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mengikuti program New Life on Air ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang, baik dalam sakit, baik dalam persoalan atau kelemahan tubuh. Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh negara termasuk Indonesia. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap orang terpapar COVID-19. Tuhan juga memberikan penghiburan kepada setiap orang atau keluarga yang ditinggal akibat COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya program vaksinasi COVID-19 bisa berjalan dengan merata dan menjangkau setiap penduduk Indonesia. Tuhan juga kiranya menolong para pemimpin negara agar diberikan hikmat dan kemampuan untuk bisa mengatasi setiap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada para tenaga medis dan setiap orang yang terlibat dalam penanggulangan wadah COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Gembala Sidang GSCA New Life dan seluruh Gembala Sidang, para hamba Tuhan di Indonesia, agar selalu setia pada panggilan mereka. Berkatilah seluruh gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia dan seluruh utusan misi GSCA.
Kiranya pelayanan yang mereka lakukan boleh membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup para hamba-hamba Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan pelindungan, dan mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan pada tanahmu, dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau lakukan dengan setia. Amin. Moto Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia adalah cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Nilai SMART 2020. Apa itu SMART? SMART adalah nilai-nilai dari GSJA New Life, yaitu sungguh-sungguh, murni, antusias, ramah, dan taat. Berikut sahabat New Life yang berulang tahun pada bulan ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan video khusus firman Tuhan, saudara dapat mengakses YouTube channel Ries Kastari pada playlist Kabar Baik. Bagi saudara yang ingin menjadi bagian dari kami, silakan menghubungi nomor berikut ini atau menuliskannya dalam kolom komentar. Jika saudara diberkati dan ingin memberikan persembahan atau menabur, dapat melalui rekening berikut ini. Jangan lupa follow media sosial kami di Instagram @gsjanewlife. Subscribe channel ini. Dan jika saudara diberkati melalui program ini, silakan share atau bagikan ke teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati.